Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial gambar perspektif ya, atau garis. Kita coba buat tutorial. Kertas yang saya gunakan kertas HPS ya, dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Langsung saja kita langsung buat garis tengah ya. Garis tengah itu berarti kalau dibagi dua itu 15 cm ya untuk bagian tengah. Dan untuk bagian kiri kanannya kita ambil ukuran 4 cm setengah. Oke, lanjut kita buat garis bantu. Ini garis bantu ini sangat penting ya saat kita membuat gambar-gambar perspektif. Oke, seperti ini. Untuk bagian kiri kanan di sini saya ukur dapatnya 5 cm ya, 5 cm setengah untuk kiri kanan. Lalu kita hapus bagian garis agar terlihat lurus ya, atau terlihat lebar. Nah, kita beri tanda aja 1, 2, 3. Ini untuk titik bantu kita ya. Langsung seperti membuat garis-garis perspektif lainnya, kita langsung membuat aciran atau garis bantu ya, seperti ini. Jadi untuk ukuran pun saya tidak menggunakan ukuran ya, jadi kira-kira saja. Yang penting intinya semakin ke dalam itu harus semakin kecil ya. Jika kita membuat di tembok atau media yang besar, tentunya harus diukur atau menggunakan ukuran yang tepat ya. Jadi jangan asal seperti ini, karena di sini saya hanya membuat tutorial. Oke, seperti ini ya. Kita pelan-pelan saja kita buat garis-garis bantu seperti ini untuk memudahkan nanti saat kita membuat objek atau gambar yang akan kita bikin seperti ini. Nah, setelah seperti ini kan garis lurus nih. Ini garis bantu. Nah, kita akan coba membuat objek ya. Langsung saja kita membuat objek di sini, yaitu balok atau kotak. Jadi perhatikan ya saat saya membuat garis. Jadi untuk jika garisnya dari 1 ke 2 itu kita harus melihat garis bantu yang bawah ya. Yang bawah perlihatkan. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai bengkok ya, agar nanti terlihat objek kita masuk ke dalam atau semakin dalam. Nah, begitupun untuk garis ke nomor 1 ini kita harus mengikuti garis yang sudah ada. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai salah ya untuk membuat garis-garis seperti ini. Tolong diperhatikan, disimak. Jadi bagian mana yang harus terkena garis atau bagaimana yang enggak. Oke, di sini saya menggunakan pensil warna merah ya, biar terlihat, karena ini hanya untuk tutorial. Jadi mudah-mudahan dengan warna merah ini mudah dipahami ya. Nah, seperti ini. Diperhatikan saja ya saat saya membuat garis. Jadi arah garis itu jangan berlawanan atau ikutin garis yang ada di nomor. Nah, seperti ini. Kita bikin garis lurus. Lihat garis tengah ya, garis tengah lurus, kita bikin lurus. Nah, untuk garis yang keduanya kita dibuat miring karena garis keduanya pun miring, seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh yang bagian sudut. Nah, jadi kita lihat ya, perhatikan garis bantu dengan gambar atau garis gambar yang saya buat. Itu harus jangan berlawanan ya, harus mengikuti garis yang sudah ada. Sekali lagi, garis bantu itu sangat penting. Jadi jangan sampai dihilangkan dulu. Nah, kita lihat ya. Untuk lurus kita tetap menggunakan garis lurus 1-2, karena ini masih daerah 1-2. Nah, ini sudah masuk ke garis nomor 3 ya untuk bagian atas. Nah, jadi kita bikin miring juga ngikutin garis nomor 3 seperti itu ya. Caranya sebetulnya mudah kalau kita benar-benar pelan-pelan untuk membuat seperti ini. Nah, seperti ini sudah mulai terlihat ya. Nah, jadi perhatikan saat garis belok, kita pun harus mengikuti bukan belok ya, maksudnya garisnya horizontal,
kita harus mengikuti garis yang sudah ada. Nah, kita contoh kalau membuat biar terlihat masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam itu caranya sama, kita ngikutin garis, cuman untuk aksiran harus lebih tebal gitu. Jadi untuk warna saya sengaja bikin warna merah dulu, belum menggunakan warna-warna yang lain. Nanti di bagian akhir akan saya pertebal ya warna merah ini agar terlihat lebih hidup. Nah, begitupun bagian atas. Bagian atas pun sama ya, seperti ini. Jadi biar terlihat menonjol atau terlihat keluar, kita harus benar-benar memperhatikan garis bantu. Sekali lagi, garis bantunya itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, seperti ini ya. Saat kita membuat kubus atau kotak, tentu dengan sendirinya kita harus mengikuti garis sudut yang sudah ada. Jangan terbalik ya arahnya. Seperti ini, nanti kita kita pertegas garis-garis seperti ini ya, atau aksirannya. Ini karena tutorial, jadi saya bikin cepat seperti ini, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kita perhatikan saja garis-garis bantunya dan garis gambar yang saya buat. Nah, begitupun untuk membuat balok yang biar terlihat panjang atau jauh ya, hanya seperti ini. Jadi semakin ke dalam itu semakin kecil. Jadi perhatikan garis bantunya, jangan sampai salah ya. Nah, seperti ini. Tetap kita menggunakan garis bantu. Garis bantu bawah saat garis bantu kita miring, horizontal atau lurus, kita ikutin ya. Jadi jangan sampai berlawanan. Seperti ini. Pelan-pelan saja. Harap diperhatikan. Jadi rumusnya, saat kita mau membuat gambar perspektif atau garis-garis seperti ini ya, rumusnya itu adalah titik tengah sama garis bantu ya. Jadi jika garis bantu dan titik tengah itu pas, maka hasilnya pun akan terlihat bagus ya. Ini langsung kita beri warna tebal saja. Jadi lebih dalam itu harus lebih gelap ya, atau lebih tua kalau warna-warna cat itu. Nanti kalau untuk cat itu butuh gradasi, jadi mungkin di segmen atau di tutorial lainnya nanti akan saya bahas khusus untuk membahas atau mempraktekkan bagaimana sih caranya mengecat atau melukis teknik gradasi ya. Teknik dasar sebetulnya gradasi itu. Oke, seperti ini. Jadi kita harus bisa memilih ya bagian mana yang harus diberi warna gelap, bagaimana yang harus tetap terang. Nah, di sini untuk bagian gelapnya saya beri warna hitam sedikit ya, biar lebih terlihat natural atau terlihat benar-benar dalam. Dan untuk bentuk dan objek, jika rekan-rekan mau coba membuatnya di rumah atau di media apapun, mau di kertas atau di HPS, ini bebas ya objeknya. Jadi jangan mengikuti yang saya buat ini ya. Jadi untuk objeknya bebas mau buat seperti apa dengan rumus yang tadi ya. Jadi untuk garisnya harus diperhatikan titik tengah dan garis bantu ya. Garis bantu horizontal tentunya dari titik tengah ke horizontal. Seperti itu ya. Kalau vertikal sama itu, jadi jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik untuk membuat garis. Nah, di sini saya hanya membuat beberapa sampel balok atau kotak ya. Jadi rekan-rekan di rumah kalau mau nyoba ini harus penuh dan harus banyak tentunya ya, dengan berbagai variasi bentuk dan ukuran. Jadi jangan disamakan juga ukurannya. Semakin dalam itu harus semakin kecil ya ukuran baloknya pun, karena pandangan kita akan semakin menyempit kalau masuk ke dalam. Nah, yang terakhir kita buat atsiran ya, seperti ini. Jadi kita tegaskan lagi untuk garis-garis biar terlihat seperti dinding. Oke, tutorial kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Yang belum subscribe jangan lupa
bantu subscribe channel saya, mudah-mudahan bisa berkembang untuk bisa memberikan tutorial-tutorial lainnya yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya buat rekan-rekan yang dalam proses belajar. Untuk warna pun bebas ya, karena di sini saya hanya membuat tutorial, jadi saya sengaja membuat tutorial ini dengan warna merah agar terlihat jelas ya tutorialnya. Bisa kita menggunakan warna hijau, biru, pokoknya semua warna bisa ya diaplikasikan dalam bentuk atau model-model seperti ini ya. Dan ini untuk di dinding, ruang tamu segala macam juga bisa dipraktekkan. Kalau enggak, kita coba dulu di kertas HPS seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.